Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Pertarungan Qin San dan Nuan Biun tadi sudah menyuguhkan kekhawatiran pada para patriark. Mereka tidak ingin jenius mereka mati layaknya Nuan Biun tadi. Karena itu, sejak melangkah meninggalkan area tempat para jenius mereka berkumpul ke arena, para patriark ini sudah mengukur dengan jelas basis kultivasi lawan para jenius mereka. Patriark Li misalnya tak segan-segan mengancam jeniusnya yang kini menyerah. Awalnya jenius klan Li ini ingin ngotot memasuki arena dan bertarung dengan jenius klan Seng sebelum akhirnya membatalkan niatnya setelah suara ancaman patriark Li sangat jelas di benaknya. Dia tidak ingin jenius ini menjalani pertarungan dan mengancamnya jika tak ingin menyerah pada pertarungan ini. Jenius klan Li itu terlihat melangkah kembali ke tempat para jenius klan Li berkumpul dengan wajah masam. Dia sebenarnya berharap bisa bertarung di dalam arena dengan jenius klan Seng itu, meski dia tertinggal satu tingkat alam kecil dari jenius klan Seng itu, dia memiliki keyakinan bisa mengatasinya. Kalaupun dia kalah, dia masih yakin tak akan terbunuh seperti yang terjadi pada Nuan Biun. Sayangnya, Patriark Li sudah terlanjur memintanya mundur dan memberikan ancaman padanya jika tetap ngotot memasuki arena. Dia bisa mengerti dengan kekhawatiran Patriark Li, namun tetap saja kekecewaan dalam dirinya tetap tak bisa dibendung. Selanjutnya, pertarungan antara Sun Piu dengan Wui Song, kata tetua pertama klan Sun sambil mempersilahkan dua jenius menuju arena nomor 1. Di arena nomor 2 dan nomor 3, dia juga kembali memanggil jenius dari kelompok 21 yang akan bertarung di dua arena itu. Beberapa patriark benar-benar terpengaruh dengan hasil pertarungan antara Qin San dan Nuan Biun. Mereka seakan tak ingin kehilangan jenius mereka di turnamen itu. Karena itu di arena nomor 3, bahkan sudah 3 peserta yang secara berturut-turut menyatakan pengunduran diri. Patriark mereka tak ingin jenius mereka menjadi korban kedua menyusul Nuan Biun karena menghadapi kultivator dengan alam yang lebih tinggi. Sun Piu nampak melangkah ke arena nomor 1 dengan langkah berat. Patriark Sun sudah mengirimkan pesan padanya agar menyerah sebelum laga. Patriark, biarkan aku mencoba untuk bertarung. Aku akan menyerah saat situasinya sudah berbahaya. Aku janji padamu, kata Sun Piu melalui transmisi suara. Baiklah, tapi ingat, keselamatan dirimu jauh lebih penting daripada harus bertahan untuk memperjuangkan peluang klan. Ingatlah, kamu bisa melakukan banyak hal jika masih hidup, balas Patriark Sun. Di atas panggung utama, Patriark Wui nampak tersenyum mengejek saat melihat Sun Piu tetap melangkah ke arah arena. Dia kemudian menoleh ke Patriark Sun dengan tatapan menghina. Patriark Sun, sepertinya jeniusmu ini juga hanya akan sampai pinggir arena kemudian menyerah, katanya. Sun Long menoleh membalas tatapan Wui Kuon. Tingkatan basis kultivasi mereka jauh berbeda. Tentu saja sangat tidak mungkin Sun Piu bisa mengalahkan putramu, balasnya dengan pasrah. Patriark Nuan yang mendengar itu ikut mencampuri dengan kalimat cibiran. Bukannya kamu mengatakan ada jenius yang bisa menghadapi kultivator dengan alam yang lebih tinggi? Suruh saja dia memasuki arena. Siapa tahu perkataanmu itu terbukti, kata Patriark Nuan dengan nada yang terdengar mengejek. Patriark Sun menoleh menatap Patriark Nuan kemudian ikut tersenyum mengejek. Kamu sepertinya sangat dendam pada para jenius klan Sun. Apa karena pertarungan tadi? Katanya. Kalimatnya itu sukses membungkam mulut Patriark Nuan hingga pria paruh baya itu hanya bisa diam dan mengalihkan pandangannya ke arah arena. Wui Song sudah melompat memasuki arena dengan tatapan menusuk ke arah Sun Piu yang masih berjalan dengan tenang ke arah arena. Aku peringatkan, jangan melewati garis itu jika kamu masih ingin pulang dalam keadaan utuh, kata Wui Song dengan kalimat angkuh. Wajah Sun Piu menegang mendengar itu kemudian melompat memasuki arena. Semua mata langsung kembali tertuju ke arena nomor 1.
Tak ada satupun orang dari luar klan Sun yang mengira Sun Piu akan berani memasuki arena. Bagaimanapun dia hanyalah kultivator alam mulia tingkat 1 sementara lawannya adalah kultivator alam mulia tingkat 3. Memasuki arena dan melawan Wui Song sama saja mengantarkan diri ke jurang kematian. Namun Sun Piu tak ingin menyerah begitu saja tanpa mencoba. Lagi pula, jika dia memasuki arena ini, dia masih memiliki peluang untuk menyerah. Di tempat para jenius klan Sun, Qin San ikut mengangkat wajahnya dan menatap arah arena. Dia tersenyum melihat tekad yang ditunjukkan Sun Piu. Dia suka dengan jenius yang tak mengenal kata menyerah sebelum mencoba. Sementara di dalam arena, Wui Song terlihat tersenyum jahat dengan aura yang sudah meluap dari tubuhnya. Begitu pula dengan Sun Piu yang tak menahan diri sedikit pun. Dia memaksimalkan energi dari dantiannya ke kedua tinjunya. Setelahnya, sebuah tongkat kecil yang lebih mirip ranting kayu nampak muncul di tangannya. Di luar arena nomor 1, tetua dari klan Nuan nampak mulai melayang kemudian memberi instruksi dimulainya pertarungan. Kedua jenius langsung melayang ke langit dengan aura masing-masing yang saling bertabrakan. Wui Song sendiri masih belum mengeluarkan senjata spiritualnya. Energi masih berkumpul di kedua tinjunya. Saat mendengar ucapan dimulainya pertarungan ini, dia mulai bergerak ke depan dengan tinju terkepal kuat. Wajahnya terlihat meremehkan Sun Piu. Dia benar-benar merasa tak perlu mengeluarkan senjata spiritualnya. Matilah, teriaknya. Sun Piu ikut menerjang ke depan sambil memegang erat tongkat suci di tangan kanannya. Wush, duar. Kedua jenius melepaskan serangan dengan teknik masing-masing menghasilkan ledakan yang menggema diikuti terlemparnya dua sosok ke belakang dari pusat ledakan. Baik Sun Piu maupun Wui Song sama-sama terdorong dari benturan tadi. Bedanya, Sun Piu terdorong lebih jauh sementara Wui Song hanya beberapa siku dari pusat ledakan. Tatapan Wui Song nampak membeku setelah dirinya berhasil didorong dengan serangan dengan tingkat kecil Sun Piu. Aku sepertinya terlalu memandang rendah dirimu, kata Wui Song dengan tatapan membara kemudian kembali menyalurkan energi dari dantiannya. Wui Song belum mengeluarkan senjata spiritualnya, namun aura dari tubuhnya makin meledak. Tekanan yang ditimbulkan dari aura itu makin membebani Sun Piu. Energi yang padat juga terlihat mulai berkumpul di kedua tinju Wui Song. Tatapannya memerah kemudian meluncur ke depan dengan tangan yang ditarik ke belakang siap diayunkan ke depan. Matilah, teriaknya. Sun Piu kembali memaksimalkan energi ke tongkat kecil miliknya kemudian ikut meluncur ke depan. Dia tak ingin kalah momentum dari Wui Song. Dia sangat tahu, jika pertarungan alam mulia kadang tergantung momentum. Semua mata kembali tertuju ke arena nomor 1. Mereka semua sebenarnya sudah memastikan Sun Piu akan kalah dalam pertarungan ini. Namun mereka menunggu seberapa lama dia akan bertahan. Di atas panggung utama, wajah Patriark Sun nampak menegang. Setelah benturan pertama tadi, dia sebenarnya sudah berharap Sun Piu akan menyerah. Sayangnya, Sun Piu masih meladeni Wui Song. Di sisi lain, Patriark Wui terlihat sudah tersenyum jahat. Sebelum Wui Song memasuki arena nomor 1 dia sudah memintanya untuk menghabisi Sun Piu. Melihat strategi Wui Song berjalan lancar membuatnya tersenyum puas. Di dalam arena, Wui Song sudah menampakkan senyum licik. Pada benturan pertama tadi, dia memang sengaja membuat dirinya terdorong. Dia menarik energi dari pukulannya di saat-saat akhir untuk memberi kepercayaan diri pada Sun Piu. Dengan begitu, dia memiliki peluang untuk menghabisi jenius klan Sun ini. Wush, duar. Tinju Wui Song dan tongkat spiritual Sun Piu bertabrakan langsung menghasilkan ledakan besar. Kabut asap terbentuk menutupi area ledakan. Tak lama usai ledakan dan asap tebal menutupi area itu, tubuh Sun Piu terhempas jatuh ke tanah. Darah merembes keluar dari seluruh lubang di tubuhnya. Tongkat spiritualnya tergeletak di sampingnya. Sun Piu berusaha menopang tubuhnya untuk segera berdiri. Setelah 2 kali usahanya, dia akhirnya bisa kembali berdiri sempurna. Tatapannya menajam ke area kabut asap yang ada di atasnya. Di dalam kabut itu,
Wui Song melayang tenang dengan wajah mencibir. Di area para jenius klan Sun, semua jenius klan Sun langsung berdiri saat melihat Sun Piu kembali berdiri seakan masih ingin melanjutkan pertarungan. Apa yang kakak Piu lakukan, kenapa dia tidak menyerah? Wui Song sama sekali bukan lawannya. Jika dia masih memaksakan diri, dia akan celaka, kata salah satu jenius klan Sun dengan wajah penuh kekhawatiran. Qin San sendiri masih dalam posisi duduk lotus sambil memperhatikan dengan serius kejadian yang ada di dalam arena nomor 1. Sejak benturan pertama tadi, dia sudah menebak jika Wui Song hanya sengaja terdorong untuk membuat Sun Piu lengah. Dia ingin menghabisinya. Jika dia tidak menyerah sekarang, dia kemungkinan tidak akan bisa lagi bertahan, gumam Qin San. Sun Liu yang mendengar itu hanya bisa mengepalkan tinjunya dan berharap Sun Piu segera menyerah. Dia tidak meragukan sedikit pun analisa Qin San. Di dalam arena, Wui Song terlihat meluncur dari ketinggian dengan aura yang terus meluap deras dari tubuhnya. Kali ini sebuah belati suci terlihat sudah digenggam erat tangan kirinya, dengan tinju yang juga dilapisi energi pekat. Sun Piu menyerahlah. Batin Patriark Sun di atas panggung utama. Tekanan kini ada pada dirinya melihat situasi di dalam arena. Aku menyerah, teriak Sun Piu saat melihat Wui Song sudah menarik tangannya ke belakang dan siap mengayunkan tinjunya yang dilapisi energi pekat. Wui Song hanya tersenyum mengejek dan tak peduli dengan penyerahan diri itu. Tubuhnya masih meluncur dengan cepat tanpa mempedulikan penyerahan diri Sun Piu. Tetua klan Luan yang memimpin pertarungan itu juga nampak hanya diam. Dia sama sekali tidak merespon penyerahan diri Sun Piu. Tetua klan Sun yang menjadi pengawas, berteriak dengan suara yang menggelegar. Kamu ingin melanggar aturan, teriaknya. Sayangnya, teriakannya seperti tak mendapat respon dari tetua klan Luan yang memimpin pertarungan itu serta Wui Song yang sudah sangat dekat dengan tubuh lemah Sun Piu. Dia langsung mencoba bergerak ke dalam arena untuk memblokade serangan Wui Song. Namun formasi yang didirikan dari bendera formasi menghalangi gerakannya. Duar. Ledakan sudah terjadi, tubuh Sun Piu terlempar jauh sebelum akhirnya terkapar tak berdaya. Gerakan di dadanya terlihat melambat. Di atas panggung utama, Patriark Sun berdiri dengan wajah memerah. Awannya meluap tak terbendung. Dia mendengar sendiri Sun Piu sudah berteriak menyerah namun Wui Song masih saja menyerangnya. Jenius klan Wui sudah melanggar aturan. Apa yang terjadi pada Sun Piu juga harus dirasakannya, teriaknya. Ketegangan langsung terjadi di atas panggung utama saat Patriark Wui juga ikut berdiri. Aturan apa yang dia langgar? Pemimpin pertarungan itu tidak menghentikannya. Mungkin dia tidak mendengarnya. Kamu tahu sendiri bagaimana situasi setiap orang berbeda di kondisi pertarungan seperti itu, katanya kemudian ikut berdiri dengan aura meluap. Kalau kamu coba menyentuhnya, kamu harus menghadapiku lebih dulu, kata Patriark Wui. Wajah Patriark Sun nampak memerah. Dia tahu, situasi seperti ini yang diinginkan oleh Patriark Wui. Dia berusaha menenangkan dirinya, kemudian meminta runding dilakukan dengan semua patriark untuk menanyakan pada 7 pengawas dan tetua yang memimpin pertarungan itu. Sementara itu, di dalam arena, salah satu tetua klan Sun sudah memasuki arena dan segera meraih tubuh Sun Piu dan membawanya lari ke tenda khusus klan Sun. Tangan Sun Piu terlihat tergurai lemah di bawah melayang oleh tetua klan Sun. Di area para peserta klan Sun, Qin San ikut berdiri kemudian berjalan menghampiri tenda yang memang disiapkan untuk pengobatan peserta klan Sun yang membutuhkan pengobatan. Di dalam tenda Sun Yan nampak sibuk mencoba mengobati Sun Piu yang makin lemah. Qin San berjalan memasuki tenda itu kemudian menghampiri Sun Yan yang terlihat putus asa setelah memeriksa kondisi tubuh Sun Piu. Bagaimana keadaannya? Tanya Qin San. Sun Yan menarik nafas dalam kemudian menghembuskannya. Dia kesulitan bertahan. Bahkan pil milikku tak akan mampu menyelamatkannya, katanya. Dia bahkan tak sadar jika Qin San yang sedang berdiri di belakangnya. Saat menoleh dan melihat wajah Qin San, harapan terlihat di wajah Sun Yan. Dia
sangat tahu keahlian pemuda ini. Tuan Muda Qin, ternyata Anda. Apa Anda bisa menyelamatkannya? Tanyanya. Di dalam arena nomor 1, Wui Song nampak berdiri sombong tak bersalah. Kenapa semua orang menatapku seperti itu? Apa ada kesalahan yang aku lakukan? Bukankah pertarungan ini tidak melarang pertarungan sampai mati? Katanya dengan nada tak bersalah sama sekali. Patriark dari 7 klan terkuat nampak sudah melayang turun dari panggung utama kemudian berhenti di sekitar arena nomor 1. Patriark Nuan langsung mengambil alih kendali perundingan yang akan dilakukan. Di antara kalian bertujuh, siapa yang mendengar penyerahan dirinya? Tanyanya dengan nada santai. Tetua klan Sun yang menjadi salah satu pengawas dari pertarungan itu langsung merespon dengan kalimat cibiran saat melihat 6 orang lainnya hanya diam. Mustahil kalian tidak mendengarnya, katanya. 6 orang itu bukannya tidak mendengarnya. Pengawas dari klan Wui dan klan Nuan tentu saja hanya pura-pura tidak mendengarnya. Sementara pengawas dari klan Seng, klan Ling, klan Li dan klan Nan tak ingin menjadikan konflik klan Wui dan klan Sun menjadi urusan mereka. Kami tidak mendengarnya. Mana mungkin kami akan diam jika kami mendengarnya, kata perwakilan dari klan Li yang bertugas di arena nomor 1 sebagai pengawas saat mendapat giliran menyampaikan pendapatnya. Patriark Sun hanya tersenyum mengejek setelah mendengar itu. Apalagi dari 7 pengawas hanya tetua klan Sun yang mengaku mendengar penyerahan diri Sun Piu. Dia tahu, sebagian klan ingin mencari aman. Mereka tidak ingin menimbulkan permusuhan dengan klan Wui dengan memberi keterangan soal penyerahan diri Sun Piu sebelum Wui Song tetap melancarkan serangannya. Meski demikian, Sun Long kini lebih tenang. Di benaknya, suara Sun Yan sudah memberitahunya jika kondisi Sun Piu sudah membaik berkat pengobatan yang Qin San berikan. Hal itu membuatnya lebih legowo menerima kecurangan yang dilakukan klan Wui. Di dalam arena Wui Song nampak masih berdiri diam sambil tersenyum mencibir setelah mendengar semua keterangan pengawas. Salahnya sendiri, aku sudah memintanya menyerah lebih dulu tapi dia tetap melawan. Jangan salahkan aku karena sudah membuatnya menjadi mayat. Apalagi aku memang tidak mendengar sedikit pun kalimat penyerahan diri darinya, katanya dengan angkuh. Wui Song yakin Sun Piu tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Dia sangat tahu ukuran dari pukulan yang dia berikan pada jenius klan Sun itu. Patriark Wui Kuon ikut angkat bicara setelah perangkat pertarungan lebih banyak mengaku tak mendengar penyerahan diri itu. Patriark Sun, kamu seharusnya menerima ini dengan lapang dada. Apakah kamu melihat Patriark Nuan melakukan protes berlebihan seperti ini saat jenius klanmu membunuh jenius klan Nuan? Kamu seharusnya menjadikan peristiwa tadi sebagai introspeksi diri kelemahan para jeniusmu, katanya dengan nada sombong. Di sampingnya, Patriark Nuan ikut tersenyum sambil melontarkan kalimat dukungan untuk Patriark Wui. Patriark Seng, Patriark Ling, Patriark Nan dan Patriark Li hanya diam. Melihat provokasi yang terus-menerus dilontarkan klan Nuan dan klan Wui, mereka yakin jika target dua klan ini hanyalah jenius klan Sun. Mereka sama sekali tidak peduli dengan itu, selama klan mereka tidak ikut dijadikan target oleh koalisi dua klan ini. Perundingan itu akhirnya selesai dan Wui Song dinyatakan sebagai pemenang tanpa pelanggaran. Semua patriark kembali ke panggung utama. Tetua pertama klan Nuan kembali memanggil peserta selanjutnya, hingga matahari kembali muncul. Pertarungan di 3 arena terus-menerus digelar tanpa jeda. Di arena nomor 2 dan 3, pertarungan berjalan sangat cepat. Tidak ada satupun jenius yang terlihat ingin bertarung hingga membuat nyawa mereka terancam. Di tempat para jenius klan Sun, Qin San memperhatikan dengan seksama pertarungan yang dilakukan di 3 arena. Melihat banyaknya penyerahan diri dari peserta saat bertemu peserta dengan basis kultivasi yang lebih tinggi membuat Qin San kini memiliki kesimpulan sendiri. Baginya, mental dan nyali bertarung kultivator dunia luar jauh lebih besar dibanding orang-orang klan tersembunyi ini. Mereka hanya beruntung karena berada di area dengan energi yang melimpah serta masih menerapkan teknik kultivasi dan teknik menyerang yang benar. Dia merasa langkah yang dia ambil dengan meminta pelindung Sekte Naga Surgawi,
San Jiazi untuk mulai meluruskan teknik bertarung yang benar di dunia luar sudah tepat. Dengan begitu, para kultivator dunia luar akan bisa bangkit kembali meskipun dengan energi yang terbatas. Saat dia berhasil mengambil alih area tersembunyi ini, dia akan menjadikan tempat ini sebagai area penempaan diri bagi semua jenius yang mengikutinya. Tidak seperti sekarang yang hanya menjadi milik 28 klan saja. Saat matahari sudah tinggi, tetua pertama klan Luan kembali memanggil satu jenius klan Sun yang akan berhadapan dengan jenius klan Wui. Pemuda dengan tubuh tinggi dari klan Sun itu nampak langsung melayang kemudian mendarat di pinggir garis cahaya yang dibentuk oleh bendera formasi. Tanpa menunggu jenius klan Wui datang, dia memasuki arena itu lebih dulu. Jenius klan Wui yang jadi lawan pemuda tadi tersenyum mengejek saat melihat pemuda dari klan Sun itu sudah berada di dalam arena. Dia ikut melayang kemudian mendarat langsung di dalam arena. Apa kamu tidak mengingat Sun Piu yang kini sudah dikirim bertemu leluhur kalian? Berani sekali kamu memasuki arena ini. Aku akan mengatakannya padamu dengan jujur. Jika aku tak akan memberi belas kasih sedikit pun padamu dalam pertarungan ini. Sebelum pertarungan dimulai ada baiknya kamu menyerah, sehingga aku bisa mendengarnya dengan baik. Jangan sampai patriark kalian kembali mencari alasan melakukan perundingan hanya karena kamu yang lemah, katanya mencoba memprovokasi dengan wajah angkuh. Hanya dengan basis kultivasi yang sama denganku dan kamu ingin membuatku menyerah sebelum bertarung. Jangan mimpi, jawabnya kemudian menoleh ke tetua yang memimpin pertarungan di arena itu. Saat tetua itu mulai memberikan kode dimulainya pertarungan, kedua jenius itu mulai mengalirkan energi pekat dari dantian masing-masing kemudian bersamaan bergerak. Keduanya tak ingin ada yang menunggu. Mengambil inisiatif serangan adalah hal mutlak bagi mereka. Apalagi keduanya memiliki basis kultivasi yang sama, yakni di alam mulia tingkat 1. Pertarungan sengit benar-benar tersaji dari keduanya. Darah terlihat mulai menetes dari bibir dua jenius itu namun belum ada tanda-tanda siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Sepertinya pertarungan ini akan berakhir dengan imbang. Lihatlah pengukur waktu di sana, sedikit lagi pasir di dalamnya akan habis, kata salah satu penonton yang menyaksikan pertarungan itu dari jarak yang aman. Babak pertama ini memang dibatasi oleh waktu. Jika pasir pada pengukur waktu sudah habis, maka pertarungan dianggap berakhir imbang. Kedua petarung akan kembali menjalani pertarungan dengan harus menerima tantangan dari peserta yang sebelumnya sudah dinyatakan kalah di pertarungan lainnya. Di atas panggung utama, Patriark Wui duduk dengan tenang. Saat peserta klan Wui yang sedang berada di dalam arena menoleh ke dirinya, Patriark Wui mengangguk pelan dengan senyuman jahat. Sun Long yang memperhatikan itu menyipit. Dia yakin ada tindakan curang yang mungkin akan kembali dilakukan pemuda dari klan Wui di dalam arena itu. Sayangnya, dia tak bisa memberi peringatan pada jenius klan Sun. Jenius klan Wui terlihat kembali bergerak ke depan. Melihat lawannya kembali menyerang, jenius klan Sun juga bergerak dengan aura yang meluap. Saat mereka sudah sangat dekat, jenius klan Sun itu tiba-tiba melemparkan benda kecil ke depan yang kemudian meledak dan menghasilkan serbuk putih. Jenius klan Wui itu kemudian menarik dirinya dan segera menjauh dari jangkauan serbuk putih itu. Sementara jenius klan Sun tak dapat lagi menghindar. Energi yang awalnya rencananya akan digunakan untuk menyerang akhirnya segera dialihkan menjadi energi pembatas. Serbuk putih itu terlihat mendidih setiap kali menyentuh energi pembatas yang didirikan jenius klan Sun. Sialan, serbuk apa ini? Energi pembatasku juga dibuat menipis, batin jenius klan Sun dengan tatapan panik. Di atas panggung utama, Patriark Sun nampak menyipit mencoba menelisik serbuk yang tadi digunakan oleh jenius klan Wui. Matanya kemudian terbelalak kemudian berdiri dengan wajah memerah. Hentikan pertarungannya, dia menggunakan serbuk iblis, teriaknya. Patriark Wui yang mendengarnya ikut berdiri dengan wajah tak bersalah kemudian menoleh ke arah Patriark Sun. Bukankah semua peserta memang bisa menggunakan sumber daya apapun yang mereka miliki? Katanya, Patriark Wui, aku juga tahu aturan yang kamu sebutkan.
Tapi apakah layak menggunakan serbuk terlarang itu di arena seperti ini, katanya dengan nada penuh amarah. Patriark Nan yang duduk di samping Patriark Sun ikut berdiri sambil menoleh ke arah Patriark Sun, Patriark Seng, Patriark Li dan Patriark Ling ikut berdiri. Sun Long sendiri tak lagi meladeni Patriark Wui, dia langsung melayang ke arah arena kemudian menoleh ke ahli formasi klan Nuan yang berada di sekitar arena nomor 1. Dia yang mengendalikan bendera formasi yang membatasi arena. Sun Long tak akan mungkin bisa menyelamatkan jenius klannya di dalam arena, jika bendera formasi ini masih aktif, buka formasinya, katanya dengan nada penuh tekanan. Sun Long sudah berdiri di dalam arena bersama 6 patriark lainnya. Tanpa menunggu lebih lama, Sun Long mengeluarkan sebuah kain kemudian melemparkan ke arah jenius klan Sun yang melayang dengan kondisi tubuh yang sudah kaku. Kain itu lalu membungkus seluruh tubuh pemuda itu hingga dia jatuh dan ditangkap oleh Sun Long. Saat pemuda itu sudah berada di dalam kekuasaannya, Sun Long kembali melayang meninggalkan arena kemudian membawanya cepat ke tenda pengobatan milik klan Sun. Di dalam tenda, Sun Yan sudah siap dengan berbagai bahan yang diletakkan di meja. Dia sudah menyiapkan semua itu, sejak melihat serbuk dilemparkan oleh jenius klan Wui. Klan Wui benar-benar licik, mereka sampai harus menggunakan serbuk iblis untuk mengalahkan lawannya di turnamen semacam ini, kata salah satu penonton dari klan Ling. Kali ini bukan hanya orang-orang klan Sun yang mengecam tindakan jenius klan Wui. Bahkan 4 patriark dari 7 kekuatan tertinggi di kawasan tersembunyi ini juga mulai bersikap. Patriark Wui, kamu harus menjelaskan ini dengan baik. Jika tidak aku akan membawa pergi jenius klan Ling dari sini, kata Patriark Ling. Aku juga. Mungkin saat ini para jeniusmu menggunakannya pada klan Sun. Tak tertutup kemungkinan kalian akan melakukannya juga pada anggota klan Nan, sambung Patriark Nan. Patriark Li dan Patriark Seng juga mengangguk bersamaan mendengarkan protes 2 patriark lainnya. Tak lama berselang, Patriark Sun sudah kembali ke arena dengan tatapan menusuk tidak akan menahan diri pada jeniusmu itu, kata Sun Long yang masih berusaha menahan amarahnya, arah Patriark Wui. Kamu harus memberikan penjelasan padaku, atau aku benar-benar tidak akan menahan diri pada jeniusmu itu, kata Sun Long yang masih berusaha menahan amarahnya, tangannya mencoba menenangkan para patriark yang memprotesnya. Para patriark kelompok 21 sendiri hanya Patriark Wui nampak mengangkat melayang di luar arena. Mereka sama sekali tidak berani melontarkan protes seperti yang dilakukan oleh 5 patriark lainnya dari kekuatan tertinggi klan tersembunyi. Tenanglah dulu. Aku juga tidak tahu jika dia ternyata menggunakan serbuk iblis. Kalian tahu sendiri. Di wilayah tersembunyi ini masih ada tumbuhan iblis yang kadang muncul di beberapa area. Mungkin dia salah mengartikan penjelasanku soal aturan yang diberlakukan di turnamen ini, jelasnya. Sun Long menggelengkan kepalanya mendengar itu. Cih, kamu ingin mencoba membodohi kami. Sejak kapan tumbuhan iblis itu masih ada di kawasan tersembunyi? Sejak ribuan tahun tumbuhan itu sudah dimusnahkan oleh para leluhur kita, sanggah Sun Long. Sudah kukatakan aku juga tidak tahu. Kenapa kalian tidak memberikan kesempatan padaku untuk menanyakan ini langsung pada jenius klanku, katanya kemudian berbalik menatap tajam jenius klan Wui yang tadi menggunakan serbuk iblis itu. Katakan di mana kamu mendapatkan itu? Tanyanya. Aku tidak tahu kalau itu yang disebut serbuk iblis. Aku menemukannya di jurang Gunung Kinan, katanya. Gunung Kinan bisa dikatakan adalah puncak tertinggi dari wilayah tersembunyi ini. Tempat mereka berkumpul saat ini adalah kaki bukit Gunung Kinan. Jurang yang dimaksud pemuda ini sendiri berada di sisi seberang area terlarang ini. Sialan kamu, gara-gara tingkahmu, kamu sudah membuat malu klan Wui, kata Wui Kuon kemudian melepaskan pukulannya yang membuat pemuda tadi terhempas kemudian tertanam dalam di tanah yang ada di bawah. Wui Kuon kemudian berbalik ke arah para patriark, kalian mendengarnya sendiri. Jika tidak percaya kalian bisa mencarinya sendiri di jurang Kinan. Aku sudah memberinya hukuman sebagai sikap tegasku padanya.
Aku juga tidak akan mengizinkannya lagi untuk mengikuti turnamen ini, katanya. Dengan tatapan tegas kemudian berteriak ke salah satu tetua klan Wui. Angkat dia dan bawa kembali ke klan. Kurung dia sampai dia merasakan rasa sakit yang belum pernah dia rasakan, katanya. Dia kini menampilkan diri sebagai pria bijaksana yang tak mentolerir pelanggaran. Meskipun memukul jeniusnya tadi, Wui Kuon tentu saja tidak memberikan pukulan yang mematikan. Lagi pula, rencananya nyatanya tak berjalan lancar. Sun Long memiliki harta kulit ular naga putih yang langsung melilit tubuh jenius klan Sun tadi. Serbuk iblis memang sangat mematikan, namun efeknya akan langsung menghilang saat seseorang memiliki kulit terdalam ular naga putih. Sun Long menyipit melihat itu kemudian menggerutu sendiri. Dasar licik, aku yakin, dia sudah merencanakan ini semua, batinnya. Apa yang ada di pikiran Sun Long memang benar. Wui Kuon memang sengaja mengorbankan satu pesertanya ini asalkan peserta klan Sun mengalami kondisi seperti tadi. Terkena serbuk iblis memang tidak akan membunuh seorang kultivator, namun akan membawa mereka dalam situasi vegetatif. Dibutuhkan banyak hal untuk mengembalikan seseorang yang terkena serbuk iblis untuk mengembalikan mereka ke kondisi semula. Beruntung di cincin ruangnya masih ada harta kulit ular naga putih. Patriark Nuan nampak mulai ikut membuka suara saat melihat empat patriark yang awalnya terlihat ikut marah dengan kelicikan jenius klan Wui tadi mulai melunak setelah Patriark Wui menghajar sendiri jenius klannya hingga terluka. Aku pikir masalah ini sudah jelas. Patriark Wui sudah mendiskualifikasi sendiri peserta dari klannya yang melakukan kelicikan tadi. Dia juga bahkan sudah menghukum dengan melukainya, katanya mencoba menormalkan kembali situasi. Apa menurutmu ini sudah cukup? Bagaimana jika peserta dari klan Wui masih melakukan kelicikan yang berbeda? Kita butuh kepastian untuk menormalkan situasi yang ada, kata Sun Long. Patriark Wui terlihat mengerutkan keningnya mendengar itu. Padahal dia masih menyiapkan beberapa hal untuk menghabisi satu persatu anggota klan Sun. Setidaknya dia menyiapkan itu saat memasuki babak kedua atau babak ketiga. Aku bisa memastikan jika tidak akan ada lagi jenius klan Wui yang melakukan hal yang sama. Jika masih ada, kalian bisa mendiskualifikasi klan Wui dari turnamen ini, kata Patriark Wui. Dia masih yakin dengan para jenius klan Wui, meski tanpa tindakan yang sudah dia siapkan, dia optimis masih bisa menghabisi utusan klan Sun di babak kedua dan babak ketiga dengan bantuan klan Nuan. Pertarungan di babak pertama akhirnya kembali dilakukan. Hingga malam kembali tiba, laga di babak pertama antara 7 klan Tekruat akhirnya selesai. Dari 10 utusan klan Sun, tersisa 5 orang yang lolos ke babak kedua. Patriark Wui nampak berwajah masam di atas panggung utama. Dia sebenarnya berharap klan Sun paling banyak meloloskan ke babak kedua paling banyak 4 orang. Namun rencananya gagal diwujudkan karena Nuan Biun gagal mengeksekusi Qin San. Malah sebaliknya, Nuan Biun yang dibuat menjadi kabut darah oleh Qin San. Utusan 7 klan bisa istirahat lebih dulu dibanding kelompok 21. Utusan mereka masih saling berhadapan di arena nomor 2 dan arena nomor 3. Pertarungan kelompok 21 akhirnya selesai saat larut malam, babak kedua sendiri masih ditunda hingga esok hari. Saat matahari mulai muncul, tetua pertama klan Nuan kembali terlihat melayang di langit. Babak kedua akan kita mulai. Kalian semua pasti sudah mengetahui aturannya. Setiap peserta yang lolos dari babak pertama akan tergabung dalam kelompok klan masing-masing. 7 klan terkuat akan memasuki 7 arena dan bersiap menerima tantangan. Dalam satu arena, semua penantang bisa berada di arena yang sama jika tantangan datang bersamaan. Jika 7 klan terkuat tidak mendapat tantangan di babak kedua, maka klan terkuat yang tidak mendapat tantangan akan lolos ke babak ketiga secara otomatis, kata tetua pertama klan Nuan. Utusan dari 7 klan terkuat yang tersisa di babak kedua mulai memasuki arena masing-masing. Ahli formasi dari 7 klan sudah menambah arena menjadi 7 yang akan menjadi arena bagi masing-masing menerima tantangan. Arena klan Sun nampak berada di sisi kiri panggung utama.
Di dalam garis yang dibentuk oleh bendera formasi, Qin San nampak sudah berdiri di tengah di antara 4 jenius klan Sun lainnya. Di sampingnya, berdiri Sun Liu yang pada babak pertama berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah dari klan Li. Pada babak sebelumnya, selain Luan Biun, masih ada 4 jenius lainnya yang akhirnya harus berakhir dengan kematian mereka. 2 jenius berasal dari klan Li dan klan Nan, sementara 2 jenius lainnya berasal dari kelompok 21. Hal itu menandakan sejarah baru dalam kompetisi antara jenius muda klan tersembunyi. Dari yang sebelumnya selalu berakhir tanpa korban jiwa, kini sudah menelan 5 korban jiwa. Hal itu sekaligus membuat babak kedua ini diwarnai dengan ketegangan. Jenius klan Nan dan klan Li misalnya yang hanya menyisakan 4 jeniusnya di babak ini terlihat begitu tertekan. Mereka bahkan tak memikirkan aksi balas dendam atas nyawa satu rekan mereka yang melayang di babak pertama. Fokus mereka pada babak ini adalah bertahan dan bagaimana bisa lolos ke babak berikutnya. Dari 7 klan terkuat, klan Wui menempatkan jeniusnya paling banyak yang lolos ke babak berikutnya, yakni 7 orang. Disusul oleh klan Ling dengan 6 orang, lalu klan Sun dan klan Luan dengan 5 utusan, sementara 3 klan lainnya, yakni klan Li, klan Seng dan klan Nan masing-masing 4 jenius. Tetua pertama klan Luan terlihat kembali melayang kemudian menyapukan pandangannya pada 7 arena. Karena 7 klan sudah siap menerima tantangan, aku akan meminta pada 21 klan lainnya berdasarkan nomor urut yang sudah kalian ambil tentang tantangan ini, katanya. Berdasarkan nomor undian yang sudah diambil oleh masing-masing klan dari kelompok 21, klan Jin menjadi kelompok pertama yang akan menentukan siapa dari 7 klan yang ada di arena. Masing-masing yang akan mereka tantang. Pemimpin dari jenius klan Jin nampak melayang rendah menuju tetua yang bertanggung jawab mendengar nama klan yang akan ditantang oleh masing-masing klan dari kelompok 21. Dari 10 jenius klan Jin yang ikut serta dalam turnamen ini, mereka menyisakan 5 orang untuk babak kedua ini. Pemimpin dari jenius klan Jin nampak menyerahkan sebuah gulungan pada tetua yang berjaga. Setelah menyerahkan kertas itu, dia melayang kembali bergabung bersama utusan klan Jin lainnya. Tetua pertama klan Luan kemudian kembali menyebutkan nama klan berikutnya. Sebelum memasuki arena, kelompok 21 memang diminta untuk menyampaikan secara tertulis klan yang akan mereka tantang. Hal itu dilakukan untuk menghindari upaya penumpukan tantangan di satu klan terkuat saja. Setelah 21 klan menyerahkan catatan nama klan terkuat yang akan mereka tantang, cahaya dari batu pemancar terlihat kembali menyeruak kemudian memperlihatkan bagan babak kedua. 7 nama klan terkuat mulai muncul kemudian nama-nama klan dari kelompok 21 yang menantang mereka. Wah! Lihat, klan Sun yang mendapatkan tantangan terbanyak. Sepertinya, mereka benar-benar sudah dianggap remeh oleh kelompok 21, kata salah satu pendukung dari klan Wui sambil tertawa terbahak-bahak. Di bagan yang bisa dilihat oleh semua orang, klan Sun nampak ditantang oleh 6 klan dari kelompok 21. Ini pertama kalinya, klan Sun mendapatkan tantangan sebanyak ini dari klan kelompok 21 dalam turnamen para jenius muda 5 tahunan ini. Meskipun kekuatan di klan tersembunyi disebutkan sebagai 7 klan terkuat, namun pada dasarnya, semua klan tahu jika sejak dulu ada 3 klan yang begitu mendominasi yang selalu melahirkan jenius yang lebih unggul dari klan lainnya, yakni klan Ling, klan Wui dan klan Sun. 3 klan itu juga silih berganti menjadi pemenang di turnamen 5 tahunan ini. Kesombongan makin terdengar dari para pendukung klan Wui saat melihat bagan yang menunjukkan klan mereka sama sekali tidak memiliki penantang. Tak ada satupun klan dari kelompok 21 yang ingin menantang para jenius klan Wui dalam pertarungan kelompok ini. Hahaha, lihatlah bagan klan Wui, tidak ada satupun penantangnya. Sepertinya klan Sun memang harusnya sudah pindah status memasuki kelompok 21 dan menjadi kelompok 22, kata salah satu pendukung klan Wui yang terlihat memprovokasi para pendukung klan Sun. Cih. Kalian pasti sudah membangun kesepakatan dengan para klan yang menantang klan Sun.
Apa kamu pikir trik seperti itu sangat sulit untuk ditebak? Balas pria paruh baya dari klan Sun yang tak tahan mendengar kalimat merendahkan pria dari klan Wui. Di layar yang ditampilkan oleh batu pemancar, klan Nuan dan klan Ling juga terlihat tanpa penantang. Sementara klan Li, klan Seng dan klan Nan masing-masing 5 penantang. Di atas panggung utama, Patriark Nuan nampak tersenyum mencibir sambil melirik ke arah Patriark Sun. Patriark Sun, sepertinya kali ini laju klanmu hanya akan sampai di babak kedua. 6 klan yang menantang ini bisa dikatakan klan dengan utusan terkuat di kelompok 21, katanya mencoba kembali memprovokasi. Klan Sun terlihat hanya diam mendengar itu. Dia sama sekali tidak merespon. Tidak ada yang tahu jika saat ini dia sedang berkomunikasi dengan Qin San. Aturan turnamen ini adalah setiap klan terkuat hanya akan mendapatkan maksimal 5 tantangan. Namun klan Sun saat ini mendapatkan 6 tantangan. Tuan Muda Qin, apakah aku perlu memprotes jumlah penantang itu? Tanya Sun Long pada Qin San melalui transmisi suara. Suara Qin San yang santai mulai terdengar di benaknya, biarkan saja Paman Sun. Lagi pula, aku sudah mengukur kekuatan 6 klan yang menantang ini. Aku bisa menjamin tidak akan ada satupun anggota klan Sun yang akan terluka di babak kedua ini, kata Qin San yang terdengar sangat optimis. Sementara Patriark Nuan nampak hanya bisa meludah saat kalimat provokasinya sekali tidak mendapat tanggapan dari Patriark Sun. Saat akan kembali membuka mulutnya, Sun Long tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tadi kamu mengatakan apa? Aku benar-benar tidak mendengarnya, katanya dengan nada yang terdengar santai. Hal itu membuat Patriark Nuan terlihat menakin kesal. Sepertinya kamu terlalu tegang melihat bagan tantangan sehingga bahkan mendengar ucapanku pun, kamu sudah kesulitan, balas Patriark Nuan yang terdengar kesal. Di atas 7 arena, tetua pertama klan Nuan yang masih melayang rendah kembali bersuara setelah 7 bagan yang ada terisi sempurna. Pertarungan ini akan dilakukan bersamaan. 3 klan yang tak mendapat tantangan akan otomatis memasuki babak ketiga. Keunggulan ini sekaligus akan menjadikan mereka penantang di babak ketiga nanti pada klan yang lolos, katanya. Di atas panggung utama, 4 patriark nampak bersamaan berdiri saat mendengar pengaturan itu. Sejak kapan aturan itu berubah? Patriark Nuan, kamu harus menjelaskan ke kami. Aku tidak ingat aturan babak ketiga dirubah di pertemuan terakhir antar patriark, kata Patriark Li. Aturan babak ketiga yang baru saja diucapkan oleh tetua pertama klan Nuan, di mana klan yang otomatis lolos ke babak ketiga akan bebas memilih klan yang akan ditantang di babak berikutnya, tentu saja akan merugikan klan Li, klan Nan, klan Seng dan klan Sun jika mereka berhasil melewati tantangan babak kedua. Mereka sudah babak belur di babak kedua dengan menghadapi tantangan banyak klan dari kelompok 21 dan di babak ketiga, mereka akan kembali berada di posisi ditantang. Sementara aturan lama, sangat jelas jika babak ketiga setiap klan yang sampai di babak ini akan diundi secara adil. Apa kalian lupa jika aku mengusulkan perubahan aturan di babak ketiga dan kalian menyerahkan persetujuan itu pada Patriark Klan Wui? Saat itu Patriark Klan Wui sepakat dengan aturan yang aku usulkan. Makanya aku memasukkan aturan itu sekarang, kata Patriark Nuan saat mendapatkan protes dari Patriark Li. Balasan Patriark Nuan nampak membuat Patriark Li, Patriark Nan, Patriark Sun dan Patriark Seng hanya bisa terdiam. Mereka sama sekali tidak lupa dengan aturan itu. Patriark Sun sendiri tidak peduli saat itu. Lagi pula, dia sudah yakin, bahkan jika dia menolak, klan lainnya kemungkinan tidak akan mengikuti penolakannya. Saat ini, konspirasi yang dibangun klan Wui dan klan Nuan baru dirasa merugikan bagi klan Li, klan Seng dan klan Nan saat posisi mereka di babak kedua berada di titik seperti sekarang. Keempat patriark akhirnya kembali duduk. Raut wajah Patriark Li, Patriark Seng dan Patriark Nan terlihat begitu masam. Sementara Patriark Sun, meskipun sedikit jengkel, dia masih percaya dengan kekuatan Qin San. Patriark Ling sendiri meskipun juga tak tahu perubahan aturan itu. Namun dia memilih diam,
karena aturan baru ini malah menguntungkan para jeniusnya yang otomatis lolos ke babak ketiga. Di 4 arena, para pengawas dari 28 klan mulai dibagi di arena yang tak terdapat anggota klan mereka yang bertarung. Ada 4 arena yang siap digunakan sesuai jumlah klan terkuat yang mendapat tantangan pada babak kedua itu. Masing-masing klan dipersilahkan menuju arena yang dihuni oleh klan yang kalian tantang sesuai dengan bagan. Kalimat tetua pertama klan Nuan kembali menggema memberi instruksi pada jenius kelompok 21. 105 peserta nampak bergerak serempak membagi diri ke 4 arena. Jenius yang berkumpul di sekitaran arena yang dihuni jenius klan Sun terlihat jauh lebih banyak dari arena yang dihuni klan Seng, klan Li dan klan Nan. Di dalam arena, Qin San menyipit mengukur basis kultivasi para pemuda yang akan menjadi lawan mereka. Ada 36 orang yang berdiri mengitari arena tempat klan Sun. Bibir atas Qin San kemudian tersenyum mengejek setelah mengetahui basis kultivasi terkuat dari 36 orang ini. Ada 2 orang yang berada di alam mulia tingkat 2, sementara sisanya, 8 orang berada di alam mulia tingkat 1 dan sisanya berada di alam agung tingkat puncak. Di sisi Qin San, dari 4 jenius klan Sun lainnya yang berhasil mencapai babak kedua, hanya Sun Liu yang berada di alam mulia tingkat 2, sementara 3 lainnya berada di alam mulia tingkat 1. Hal itu membuat para penantang yang berasal dari klan kelompok 21 ini sangat yakin bisa bersambung. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.